Pernah kepikiran nggak sih kalau semua air di otak kita ini kita hilangkan gitu, isinya tuh sebetulnya apa aja ya? Mari kita coba bedah deh. Wah, iya ya. Ternyata kalau dikeringkan nih, sebagian besar berat otakmu itu isinya lemak, lipid istilahnya. Oh lemak ya, bukan yang lain. Iya, mayoritas lemak. Nah, sisanya baru tuh, ada protein, terus asam amino, ada juga sedikit mikronutrien, sama glukosa pastinya. Jadi dalam deep dive kita kali ini, kita bakal lihat gimana semua komponen ini, yang asalnya ya dari makanan yang kamu makan sehari-hari, ternyata ngaruh banget ke fungsi otak, perkembangannya, bahkan sampai ke mood dan tingkat energi kamu. Jadi kalau kita ngerasa lemes gitu ya abis makan siang atau malah jadi seger banget, malam-malam nggak bisa tidur, itu bisa jadi ya efek langsung makanan ke otak kita. Menarik, karena tadi disebut lemak tuh paling banyak. Padahal kan seringnya dianggap jahat ya. Bisa dijelasin nggak peran pentingnya di otak itu apa? Tentu, tentu. Jadi gini, di antara lemak-lemak itu, ada nih superstarnya. Namanya asam lemak esensial, omega 3 sama omega 6. Omega 3 dan 6 ya, sering denger tuh. Iya, anggap aja ini kayak oli paling bagus buat mesin otakmu. Dia jaga biar semuanya jalan lancar, terus mencegah karat atau kerusakan jangka panjang gitu. Mereka ini krusial banget buat ngebangun sama ngerawat selaput sel otak. Banyak penelitian kuat juga yang nunjukin kaitannya sama pencegahan penyakit degeneratif otak. Oke. Dan karena namanya esensial, artinya tubuh kita nggak bisa bikin sendiri. Jadi ya, kamu harus dapat dari makanan, kayak dari kacang-kacangan, biji-bijian, atau ikan yang berlemak gitu. Tapi bentar deh, nggak semua lemak itu sama kan ya? Pasti ada juga dong yang ya kurang bagus buat otak. Tepat sekali, betul. Sementara omega tadi bagus banget. Kalau kita kebanyakan makan jenis lemak lain dalam jangka panjang, kayak lemak trans atau lemak jenuh, nah itu justru bisa bahaya buat kesehatan otak. Oke, dicatat. Jadi, milih sumber lemak yang pas itu ya penting banget. Baik, sekarang kita geser dikit nih ke protein sama pecahannya, asam amino. Kita kan tahu ya, ini tuh kayak batu bata buat bangun tubuh. Tapi kalau di otak, peran spesifiknya apa ya? Nah, kalau di otak, peran mereka itu vital banget buat ngatur perasaan sama perilaku kita. Jadi gini, asam amino ini itu prekursor, bisa dibilang kayak bahan dasarnya gitu buat bikin neurotransmitter. Neurotransmitter. Itu yang pembawa pesan kimia antar sel saraf kan ya? Betul, itu dia. Nah, neurotransmitter inilah yang ngatur mood kita, ngatur tidur, ngatur tingkat perhatian kita juga. Oh, pantesan ya. Jadi, itu penjelasan ilmiahnya kenapa kadang kita bisa ngerasa lebih adem gitu setelah makan karbo, atau malah jadi lebih on dan fokus abis makan yang banyak proteinnya, karena micu pembawa pesan yang beda-beda ya. Iya, betul banget. Kombinasi zat di makanan itu bisa ngerangsang pelepasan neurotransmitter tertentu, kayak norepinefrin, dopamin, atau serotonin. Nah, ini yang bisa ngubah kondisi mental sama mood kita. Menarik. Tapi ada uniknya nih. Ada semacam persaingan gitu. Asam-asam amino ini harus rebutan buat bisa masuk ke otak, karena aksesnya terbatas. Oh, gitu. Iya, makanya pola makan yang bervariasi itu jadi penting, biar keseimbangan para pembawa pesan ini tetap terjaga. Oke, jadi selain lemak sama protein yang jumlahnya gede, ada lagi nggak sih komponen kecil tapi nggak kalah penting buat otak? Oh ada dong, ada yang namanya mikronutrien, vitamin sama mineral. Vitamin, mineral, oke. Contohnya nih, antioksidan. Itu banyak di buah sama sayur yang warnanya cerah-cerah. Mereka ini ibaratnya kayak pasukan pelindung gitu, ngelawan radikal bebas yang bisa ngerusak sel otak. Jadi bantu otak biar awet muda lebih lama lah. Terus, vitamin B kompleks, terutama B6, B12, sama folat, itu juga penting banget buat cegah penyakit otak dan penurunan fungsi kognitif. Kalau mineral gimana? Seringnya kan kita fokus ke vitamin ya? Sama pentingnya, mineral kayak zat besi, tembaga, seng, natrium. Meskipun butuhnya cuma dikit, tapi ini fundamental banget buat kesehatan otak secara umum. Termasuk juga buat perkembangan kognitif di awal-awal kehidupan. Wah, iya juga ya. Semua proses rumit di otak ini kan pasti butuh tenaga ya. Saya pernah dengar katanya otak itu rakus banget sama energi. Bener nggak sih? Rakus banget, bener.
Meskipun beratnya cuma sekitar, ya, 2% lah dari total berat badan kita, tapi otak itu bisa makan sampai 20% dari total energi harian kita. Wow, 20%. Cuma buat otak doang? Iya, luar biasa kan? Nah, energi ini sebagian besar didapatnya dari karbohidrat yang diubah tubuh jadi glukosa, gula darah gitu. Pantes aja ya kalau kurang makan atau telat makan, rasanya langsung lemot gitu otaknya. Katanya bagian depan otak, lobus frontal itu sensitif banget ya soal pasokan energi ini. Bener sekali, lobus frontal yang tugasnya buat fungsi eksekutif, kayak merencanakan, ambil keputusan, itu peka banget sama penurunan kadar glukosa. Makanya, perubahan fungsi mental, kayak jadi susah fokus atau gampang lupa, itu sering jadi tanda awal kalau kita kekurangan nutrisi, terutama energi. Lalu ngaruh juga nggak sih jenis karbohidrat yang kita makan? Karena ada macam-macam ya, ada pati, gula sederhana, ada serat. Oh, ngaruh banget. Penting ini. Kuncinya tuh ada di seberapa cepat karbohidrat itu dipecah jadi glukosa di darah kita. Maksudnya gimana tuh? Gini, makanan yang indeks glikemiknya tinggi, contoh gampangnya roti putih atau minuman manis gitu ya, itu bikin gula darah naik cepet banget, jebret gitu naiknya. Tapi abis itu turunnya juga cepet banget, drastis. Nah, efeknya apa? Tingkat perhatian sama mood kita bisa ikutan anjlok. Saya perhatiin deh, kalau sarapannya manis banget, jam 10 pagi rasanya udah ngantuk, pengen tidur lagi. Kayaknya ini ada hubungannya nih. Ah iya ya, sering rasain juga tuh. Nah, sebaliknya, kalau kita makan karbohidrat kompleks, kayak oat, biji-bijian utuh, atau kacang-kacangan, itu glukosanya dilepas pelan-pelan ke darah. Jadi lebih stabil. Ini bantu banget buat jaga tingkat fokus sama energi kita biar lebih awet. Oke, jadi kesimpulannya nih dari obrolan kita apa ya? Intinya, jelas banget sih ya apa yang kita pilih buat kita makan itu punya dampak langsung dan juga jangka panjang ke organ kita yang paling kuat sekaligus kompleks ini. Diet yang bervariasi kayak nutrisi itu kayaknya jadi kunci utama ya buat menjaga kekuatan otak kita secara berkelanjutan. Betul. Dan yang menarik di sini, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat kamu yang dengerin, mengingat gimana berbagai nutrisi ini kadang saling bersaing tapi juga saling bantu buat mempengaruhi otak kita. Gimana caranya ya kita bisa secara sadar gitu, ngatur pola makan kita sehari-hari buat mendukung fungsi kognitif, atau mungkin suasana hati tertentu yang lagi kita pengen atau butuhin. Nah, coba deh pikirkan tentang itu.